Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wijaya Stuti Vlog Channel. Aku juga bakalan nge-review satu film lagi yang ini sebenarnya dari Fitri Tropika sih, judulnya Hasin Dilruba. Ini film India. Durasinya lumayan lama guys, 2 jam 15 menit Hasin Dilruba. Tapi ini sumpah plot twist banget, dan kalau lo nonton film ini tuh, filmnya tuh kayak hah? Gitu. Hah, ternyata gitu loh. Jadi ini tuh kayak kasus pembunuhan yang nggak terungkap sama sekali. Sampai akhir cerita, di 15 menit akhir cerita baru keungkap, ngeselin kan. Jadi ini ceritanya tentang perjodohan awalnya. Perjodohan. Jadi di India itu tuh kalau misalnya orang mau nikah, biasanya nikahnya itu dijodohin dulu nih. Dilihat dari horoskopnya, terus kebiasaannya, terus latar belakang keluarganya, kebiasaan si anak perempuannya, kebiasaan si anak laki-lakinya. Jadi nggak ada kayak pacaran gitu kalau di sana. Jadi di sana tuh mungkin ada ya kalau misalnya ngerasa cocok terus nikah, mungkin ada yang kayak gitu. Tapi lebih banyaknya buat kayak jombloan dan jomblowati di India tuh mereka dijodohin sama keluarganya masing-masing. Jadi pokoknya dirunut deh, hampir mirip kayak orang Bali. Kalau orang Bali kan kayak waktu yang aku review film A Perfect Fit di blog aku, itu jadi dilihat dulu tuh tanggal lahirnya, kesamaannya. Kalau misalnya nggak sama, nanti si perempuannya dilukat dulu atau sedemikian rupa lah. Pokoknya kalau dilihat kelahiran, hari lahirnya tuh nggak sama atau bahkan nggak bagus, ya nggak akan diterusin pernikahannya kayak gitu. Nah kalau di India sama nih. Jadi ceritanya ada salah satu laki-laki bernama Rishu. Si Rishu ini tuh suka banget sama satu perempuan, dan dia ini kayak anak IT gitu. Biasanya kan kalau anak IT, ada anak IT di sini. Tapi beda-beda ya. Ini untuk umumnya aja. Si Rishu ini tuh kalau udah suka sama satu perempuan, susah banget untuk beralih ke perempuan yang lain. Makanya ibunya tuh kesel gitu. Nih anak udah waktunya menikah, tapi kok belum ketemu-ketemu gitu sama jodohnya. Sampai akhirnya dijodohin lah sama ibunya ke seorang wanita bernama Rani. Sebenarnya kalau dilihat dari keseharian, mereka tuh nggak cocok babar belas gitu loh. Duh, bahasa apa sih nggak cocok babar belas? Karena mereka ini tuh kayak yang langit dan bumi. Yang satu orangnya sukanya seperti itu, dan yang satunya lagi sukanya tuh paket. Nah, yang satunya lagi tuh jadi mereka tuh hidupnya kayak bumi dan langit. Yang satu anak orang kaya, sama sih kalau dilihat dari strata kekayaan gitu kan. Cuman si yang laki-lakinya ini tinggalnya tuh di desa. Rumahnya sama-sama besar, tapi gaya hidupnya aja yang beda. Kalau gaya hidupnya si perempuan ini, si Rani, dia tuh kayak kayak wanita kota pada umumnya. Sementara si Rishu tuh kayak laki-laki desa pada umumnya. Jadi bener-bener yang setia, dan ibunya tuh sebenarnya mencari istri yang sederhana, yang mau disuruh-suruh lah gitu. Maksudnya mau nyapu-nyapu, ngepel, bersihin rumah, pokoknya segala macem tuh istri banget. Orang India gimana sih istrinya orang India? Ya hampir sama sih sebenarnya sama budaya Indonesia gitu kan. Cuman ini tuh lebih yang kayak pagi harus bangun, udah nyiapin kopi buat suaminya, terus harus udah nyetrika, nyuci baju dan lain sebagainya gitu kan. Nah sementara si Rani ini tuh orang yang sukanya bersolek, dan dia suka kayak salon dan lain-lain. Nah sementara jadi nggak nyambung dong sama kehidupan keluarganya si Rishu. Nah udah gitu kan si Rani ini kan ya tau lah, tipe-tipe cewek kota tuh kan pengennya dicintai bukan mencintai gitu kan. Nah sementara si Rishu ini pengennya kalau misalnya deket sama perempuan itu pelan-pelan gitu loh, dengan saling mengenal dulu. Sementara kalau buat Rani itu tuh kelamaan gitu loh. Lama banget sih, udah langsung aja sih gitu. Habek gitu lah, yang namanya orang kota kan kayak gitu. Jadi
Tapi ternyata caranya Rani itu salah. Jadi bukannya bikin si Rishu-nya jadi tambah deket sama Rani, tapi Rishu-nya malah tambah menjauh, tambah menjauh, tambah menjauh. Karena ini nih pelajaran penting nih. Kalau udah menikah, jangan pernah nyeritain isi dalam kasur, isi dalam kamar. Maksudnya apa yang kita lakukan di kamar tuh sama orang lain. Even itu orang tua tuh, jangan pernah sama sekali. Karena bisa menyakiti salah satu di antaranya. Jadi itu cukup rahasia kalian berdua aja yang udah nikah gitu. Nah, si Rani ini cerita sama orang tuanya, iya Rishu nih kayak gini bla 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 bla. Dan Rishu denger. Jadi tambah malah menjauh dari si Rani. Akhirnya si Raninya udah mulai jatuh cinta, Rishu-nya malah kayak males banget sih, ternyata nih cewek tuh cuman apa sih biar ada status aja kayak gitu kan. Nah, kebetulan si Rishu nih si Rishu ini lagi ke sekolah buat dapetin S2-nya lah kasarannya kayak gitu. Nah, di sana dia ketemu sama cewek, kenalan deh. Nah, sempet ke-gap sama Rani, dan Rani tuh jealous nih setengah mati karena dia ngerasa aja gila nih gue cewek kota gitu kan, cantik, duhai, seksi, aduhai, bohai gitu, kenapa gue ditinggalin dengan cewek desa yang ya nggak ada apa-apanya dibandingin gue gitu kan. Di situ tuh Rani mulai merasa, oh my god, ada yang salah kayaknya sama diri gue, apa dirinya si Rishu gitu kan. Nah, akhirnya dikiranya si Rani, Rishu bakalan jadi lebih baik sama si Rani, tapi enggak. Terus Rani mulai deh PDKT sama ibu bapaknya. Jadi kalau di India itu memang sudah lazim tinggal bareng sama kedua orang tua ayahnya gitu. Ada sih yang tinggal sendiri, nggak sama orang tua dari ayahnya. Tapi biasanya kalau yang kayak gitu tuh kayak udah India modern yang orang kaya banget gitu, yang bisa beli rumah banyak. Tapi kalau pada umumnya memang biasanya laki-laki India itu tinggal bersama orang tuanya, karena biasanya rumah orang India tuh besar-besar dan luas banget kayak gitu. Nah, terus ceritanya nih, si Rani ini tuh mulai mengambil hatinya Rishu dengan deket sama ibunya. Ibunya juga udah mulai mau cerita sama ibu mertuanya, udah mau mulai cerita sama si Rani. Raninya juga udah mulai rajin bersihin rumah, sesuai deh apa yang menantu India pada umumnya yang diinginkan sama para mertua India gitu ya. Nah, terus Rishu mulai kayak, boleh juga nih orang nih, udah mulai takluk nih, udah mulai seperti istri idaman yang gue mau nih gitu kan. Rishu mulai luluh. Pada saat Rishu mulai luluh, datanglah sepupunya si Rishu, namanya, kenapa gue lupa? Namanya Nel. Si Nel ini macho, tipe cowok yang apa sih, mulai duluan. Pokoknya begitu Rani ngeliat si Nel ini, Rani tuh langsung love at the first sight gitu deh. Beda banget penampilannya sama si Rishu yang kayak kutu buku, yang nerd kayak gitu. Pokoknya beda banget penampilannya. Sementara si Nel ini tuh macho luar biasa. Nah, di sini juga nih kayaknya ada pelajaran di film Hasan Dilrubanya adalah cowok tuh kalau emang mau ceweknya berubah, bukannya dijauhin, bukannya dicuekin, tapi dikasih tahu pelan-pelan, dikasih kayak dikasih contoh. Lama-lama juga nanti dia nggak enakan sendiri tuh si ceweknya gitu. Kayak contohnya si Nel ini nih, Nel pinter banget. Jadi dia ngerayu tapi bikin ceweknya tuh jadi pengen berusaha supaya lebih baik. Kayak pertama, Nel minta tolong sama si Rani buat bikinin teh. Akhirnya Rani bikinin teh dan diajarin sama suaminya nih, Rishu. Tapi pada saat itu hatinya Rani tuh nggak ke Rishu, hatinya Rani tuh ke Nel gitu kan. Nah, terus si Nel bilang, aku suka banget loh sama daging. Nah, karena si Nel sudah bisa menarik hatinya si Rani dengan sukacita nyari dong resepnya di YouTube buat cari tahu gimana sih cara bikin daging yang enak kayak gitu. Nah, tapi parahnya karena Rani udah 1 bulan atau lebih menikah dengan si Rishu, tapi Rishunya malah menjauh dan gak sentuh-sentuh Rani sama sekali. Kebayangkan, maksudnya Rani tuh bayangannya punya suami yang mencintai dia, menerima dia apa adanya. Ternyata Rishu yang beda lagi pemikirannya kayak gitu. Akhirnya si Rani selingkuh sama Nel. Tapi begitu Rani mau
bilang sama Neil dan mau pergi sama Neil untuk mereka bisa bareng-bareng, kemana-mana bareng, hidup bersama bareng. Ternyata Neilnya kabur, guys. Neilnya kabur dan si Rani ngerasa kayak, oh gila, gue ditinggalin setelah habis manis sepah dibuang gitu kan. Akhirnya si Rishu pulang. Waktu itu ceritanya Rishu dari kantor pulang, terus Rani nyiapin makanan daging kambing di saat dimana orang tuanya Rishu tuh nggak ngebolehin masak daging kambing karena mereka adalah orang-orang yang vegan. Akhirnya si Rishu dengan baik banget sebenarnya, Rishu tuh baik banget beneran, cuman apa ya, ekspektasinya si Rani tuh terlalu berlebihan gitu kan. Nah terus udah gitu si Rishunya itu tuh ngasih tempat di salah satu dapur yang emang gak kepake buat semua si Rani ini bisa masak di situ. Wah, udah seneng banget deh pokoknya. Rishu tuh ngerasa gila, Rani berubah ya, Rani jadi mau masak, Rani jadi mau bikin teh kayak gitu. Padahal itu semua buat si Neil gitu loh. Aduh sedih banget sih pas saat di momen itu tuh kayaknya kesian deh lo Rishu gitu kan. Nah terus udah gitu nih guys, udah nih ceritanya si Rani tuh ngasih makanan yang dia bikin tuh, si daging yang dia bikin tadi buat si Rishu. Silahkan makan Rishu. Nah pada saat Rishu lagi makan, lagi nikmatin dong, lagi enak-enaknya banget, si Rani tuh bilang, sebenarnya daging ini tuh aku buat untuk Neil, tapi setelah aku mau ngaku sama kamu kalau kita selingkuh, tapi Neil pergi gitu aja ninggalin aku, kata dia. Shock dong si Rishu-nya. Saat itu Rishu tambah marah sama Rani. Dia ngusir Rani sejadi-jadinya, marah sejadi-jadinya sama si Rani, ngusir Rani dari rumah itu. Tapi apa yang terjadi? Rishu bilang, Rani, please kamu harus pergi dari rumah ini. Kalau kamu nggak pergi dari rumah ini, aku pasti akan membunuh kamu, kata si Rishu gitu. Garis bawah ini akan membunuh kamu. Nah, si Rani tadinya udah mau pergi nih. Oke lah, gue pergi aja, gue keluar aja dari rumah ini. Orang Rishu nggak pernah cinta sama gue, nggak pernah sayang sama gue gitu kan. Padahal sebenarnya yang dirasa sama Rishu itu adalah sayang dan cinta banget, tapi dia nggak tahu cara ngewujudinnya karena apa sih, lo tau kan kayak cowok cupu yang baru mengenal cinta. Nah jadinya itu dia nggak tahu harus bersikap kayak gimana sama si istrinya yang luar biasa modern banget gitu kan. Nah oke, yang apa-apa tuh serba pengennya cepet, serba instan, serba mau lebih dari yang udah dikasih sama si Rishu deh gitu. Kalau menurut Rishu itu udah luar biasa, tapi kalau menurut Rani tuh ya cuman gitu doang gitu. Nah ya dong, kadang kan ya modern itu lebih ke kayak orientasinya lebih ke sex in the bed maybe, I don't know lah. Terus lanjut lagi, nah ceritanya dia tuh udah tuh si Raninya diusir. Begitu Rani keluar, itu satu komplek tuh kayak satu komplek nggak satu komplek, di sana tuh rumahnya kayak satu gang gitu. Semuanya tuh pada ngejelek-jelekin si Rani, pada bilang, gila lo, udah selesai sama Neil terus pergi gitu aja, kasihan banget sih lo Rishu. Nah sejak dari itu si Rani tuh nggak pernah berpikir untuk keluar dari rumahnya Rishu. Dia berpikir dia akan melakukan apa yang Rishu mau untuk membebaskan diri dari rasa bersalahnya dia udah selingkuh sama si Neil. Dan dia tuh kayak tiba-tiba kayak ada rasa iba sama si Rishu. Ya Allah kasihan banget sih nih cowok gitu kok. Udah baik banget tapi guenya kayak gitu malah selingkuh. Dan kalau gue pergi nanti dia dong yang nanggung semua ini gitu loh. Dia yang nanggung memalukan, hal-hal memalukan ini gitu kan. Akhirnya dia stay di rumah Rishu dengan catatan si Rishu selalu melakukan percobaan pembunuhan pada si Rani ini. Gila, kebayangkan si Rani tuh yang sabar banget, dikasih jatuh dari tangga, dikasih kayak kompor gasnya dibikin kayak jadi gampang meledak. Tapi si Rani tuh bener-bener stay, nggak kemana-mana, tetep aja di rumah itu, nggak mau ninggalin si Rishu. Sampai ada satu momen dimana akhirnya
Rishu mencoba untuk memaafkan Rani. Karena Rani berusaha untuk menceburkan diri ke laut. Dia bilang, terserah kalau kamu emang gak mau maafin aku, lebih baik aku mati aja. Sekarang waktunya kamu buat dorong aku ke laut, kata dia gitu. Tapi si Rishu nggak mendorong Rani, dan dia bertekad untuk juga memaafkan Rani dan mau memulai semuanya dari awal. Akhirnya mereka jadi saling cinta, saling sesuai dengan apa yang diinginkan. Rani maunya Rishu good in the bed, dia ngelakuin. Pokoknya Rani juga melakukan apa yang Rishu mau, masakin dia, ngelayanin dia seperti wanita India pada umumnya. Bagaimana dengan Neil? Waktu itu Rishu sempat ngelabrak ke rumah Neil dan mau ngebunuh Neil, tapi nggak kejadian karena Neil tuh ternyata temennya banyak dan banyak yang belain dia dibandingkan Rishu. Tapi terus ibu bapaknya Rishu nggak tahu nih kalau si Neil ini selingkuh sama Rani. Pokoknya mereka akhirnya menjalani kehidupan seperti biasa. Pokoknya udah jadi suami istri yang nice banget. Pokoknya bahagia lahir batin deh. Sampai suatu hari, di saat itu si Rishu mau ngadain pesta bareng sama teman-temannya. Terjadilah hal yang tidak diinginkan. Kayak gimana itu, apa yang terjadi itu? Kalian nonton aja di Netflix ya. Judulnya Hassin Dilruba. Hasseen Dhilruba. Ini film baru tahun 2021. Ceritanya plot twist banget dan lo gak akan nyangka kalau ternyata itu yang terjadi. Karena gue juga pas udah terakhir, hah? Jadi gitu. Nah, gue gak mau bocorin terakhirnya. Jadi lo nonton aja di Netflix, judulnya Hassin Dilruba. Hai, see you when I see you. Sampai ketemu lagi di Wijaya Stuti Vlog Channel. Kalau ada film yang mau di review sama aku, tulis di kolom komentar ya. Kalau seru boleh di-share dan jangan lupa subscribe. See you when I see you. Bye.